Ya, back to tadi sampai ke peralatan yang dibutuhkan. Peralatan yang digunakan ya, perangkat kerasnya mungkin ada sarung tangan ya, head mounted display, tongkat pengendali handle VR. Nah, ruangan yang immersive ya di sini. Next. VR masa depan, gimana sih VR ini bisa mengubah gitu ya kehidupan kita di masa depan. Mungkin saja gitu ya, masa depan kita kan mengalami perubahan yang dinamis gitu. Jadi kemajuan di aplikasinya itu bisa buat kita berbagi pengetahuan dan informasi yang mempengaruhi kehidupan kita. Karena kan aplikasinya bermanfaat banget ya, terasa membuat lebih mudah seperti di dunia kedokteran ya, misalnya dokter gigi, simulasi bedah gitu ya, militer, arsitek dan pendidikan gitu. Contohnya kalau di dunia medis gitu ya, tadi kan simulasi bedah, ada pelatihan bedah virtual gitu kan, ada spesimen model interaktifnya. Jadi bisa mengkategorikan penyakit misalnya yang buat dibedah, atau misalnya latihan ngebedah biar supaya akurat dan lain sebagainya. Dan nggak hanya gitu ya, nggak hanya di bidang kesehatan, dunia pendidikan juga kan bakal lebih asik gitu belajarnya jika ada model yang kita lihat mirip gitu ya, untuk misalnya pemodelan molekul ya, atau fisika gitu ya, dan kimia, barangkali akan lebih asik gitu kalau pakai VR. Nah, jadi udah banyak di berbagai bidang dan sektor ya. Otomotif juga masuk. Jadi untuk menghemat gitu ya, menghemat jutaan gitu ya, industri otomotif juga mengurangi jumlah prototipe untuk membangun unit kendaraan ini pakai teknologi VR ini. Retail mungkin ya, ini kalau misalnya kita pesen baju gitu ya biar sesuai sama bentuk ukuran badan, bisa nih, banyak banget ya idenya teman-teman, bisa kalian kembangkan. Kalau mimpi kan setinggi langit ya. Contoh-contohnya silahkan dituliskan ya sendiri ya, lebih mudah kan dengan keberadaan VR itu, dan membantu kita dalam beraktivitas ya. Contoh-contohnya lengkapi ya. Lalu ada SDK. Nah, tadi udah belajar tentang VR ya, jenis VR, gimana cara kerjanya, teknologi apa, buat siapa. Nah, sekarang kita kenalin dulu nih ya. SDK itu atau Software Development Kit, itu seperangkat alat pengembang perangkat lunak nih. Biasanya punya package ya, package perangkat lunak tertentu gitu, ada frameworknya, ada platformnya ya, dan sebagainya. Jadi beberapa SDK itu memang sangat penting ya untuk dikembangkan buat aplikasi yang memang dia punya platform khusus. Kayak misalnya JDK gitu kan, Java Development Kit ya, atau iOS SDK, atau ada Windows Platform ya, Net Framework ya, .NET Framework misalnya. Nah, kalau di virtual reality sendiri, di sini beberapa macam SDK-nya ya. Contohnya ada Google VR ya, memang tools terbaik nih kayaknya, udah nggak diragukan lagi ya untuk membangun aplikasi VR gitu. Komunitas pengembangnya juga pasti
luas ya, punya ratusan kerangka kerja tools, ada API-nya dan lainnya. Jadi Google VR SDK itu nggak cuma satu, tapi banyak gitu. Punya kit khusus buat Android ya, iOS, game engine, Unity, Unreal juga ya, developer smartphone, headset Daydream sama. Ini bisa pakai Google VR SDK ya. Untuk OS Android juga ada VR SDK juga. Ini merupakan NDK teman-teman, jadi Native Development Kit. Jadi dia nyediain API untuk kode asli dalam bahasa pemrograman itu C atau C++ gitu ya. Ada lagi Oculus ya, Oculus SDK itu VR SDK yang paling cocok ya untuk pengembangan Rift. Nah, mencakup berbagai kit khusus, bisa Unity, Unreal, Web VR ya. Ada sampel aset package-nya dan audio yang bantu kita membuat aplikasi VR. Jadi kit pengembang VR ini banyak banget nawarin fitur dan nanganin banyak masalah konten VR, kayak misalnya distorsi optik ya, teknik rendering gitu, apalagi ya sebangsanya lah gitu. Nah beda sama Oculus SDK gitu ya untuk PC pada Rift. Kenapa nih Oculus SDK itu digunakan pada Gear VR juga? Nah, kenapa ya? Coba dipikirkan tuh. Oke, lanjut ada juga Open VR ya, atau Steam VR, VRTK, atau Virtual Reality Toolkit. Ini isinya kumpulan skrip ya, kumpulan skrip sederhana buat aplikasi VR. Biasanya bekerja di game engine Unity atau PS VR ya, PlayStation VR, akses ke perangkat pengembang PSVR, tapi harus daftar resmi nih, nggak bisa kayak tadi kita Google VR ya, bisa langsung di Unity gitu ya. Kalau PSVR ini memang harus terdaftar resmi sebagai developer khusus gitu, ketika mau ngembangin aplikasi atau game di PlayStation. Kalau mau daftar atau dapetin SDK-nya yang PS ini, yang PlayStation ini, biasanya ada biayanya. Nah, SDK sudah, kita lanjut ke device ya. Device-nya ada Google Cardboard ya, ada Daydream VR, ada Samsung Gear VR, Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive ya, PlayStation VR sama Razer OS VR. Kalau yang Google Cardboard ini platform VR yang dia dikembangkan sama Google nih, gunakan di kepala buat head mount di smartphone ya. Kenapa namanya cardboard ya? Jelas lah ya, karena bentuknya kayak karton ya kan, kayak lipatan karton. Jadi ini biaya paling rendah lah ya untuk mendorong minat sama pengembang aplikasi VR. Jadi sebenarnya kita bisa bikin cardboard kita sendiri gitu, sederhana, murah, spesifikasinya diberikan oleh Google ya, atau beli yang udah diproduksi sebelumnya. Jadi kalau mau pakai cardboard, smartphone-nya masukin kan ke bagian tengah, ya udah deh bisa lihat konten virtual. Juga ini dari yang murah sampai yang mahal ya, sampai yang nihil. Nah, baik, nih bisa kalian cari sendiri kelemahan dan kelebihannya ya. Untuk saat ini sampai di sini dulu ya materi VR-nya. Explore lagi lebih lanjut, menarik nih untuk dibuat jadi riset. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di topik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.